Kemudian incoming shipment. Incoming shipment ini sebaliknya. Ini pengiriman dari luar ke dalam gudang, ke dalam perusahaan. Misalnya dari vendor atau retur sales dari customer kita, dia kirim balik ke kita. Nah, itu maksudnya ke incoming shipment juga. Kemudian yang ketiga, ini adalah internal transfer. Internal transfer itu perpindahan antar lokasi ya. Jadi misalnya tadi kita ada multi location atau multi warehouse juga. Terus kita mau pindahin barang kita dari gudang utama ke gudang cabang. Misalnya dari Jakarta ke Bandung gitu. Itu kita menggunakan namanya internal transfer. Kita transfer di dalam internal perusahaan kita. Kemudian poin yang kedua itu adalah multi warehouse. Seperti tadi kita bahas di awal ya. Jadi OD ini sudah support multi warehouse. Jadi kita bisa mendaftarkan semua warehouse kita dan semua warehouse ini akan punya identifikasi masing-masing, identifikasi sendiri. Jadi kayak kalau misalnya kita di atas ini ada delivery order, ada incoming shipment, dan ada internal transfer, setiap warehouse akan punya ini nantinya. Supaya apa? Supaya jelas delivery order, atau saya singkat namanya DO ya. DO dari warehouse A dan DO dari warehouse B. Yang duit misalkan. Incoming shipment juga. Incoming shipment dan itu akan dipisahkan. Sama juga dengan internal transfer. Nah, selain multi warehouse, kita ada juga namanya multi location. Jadi dalam satu warehouse ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa lokasi. Misalnya kalau dia pabrik, misalnya kan dia beli bahan baku, pasti kan dia ada proses pemeriksaan bahan bakunya dulu nih, QC-nya sesuai nggak dengan standarnya mereka. Nah, kalau di pabrik itu biasanya dia nggak akan langsung masukkan ke lokasi gudang utamanya gitu. Ada lokasi QC dulu, ada lokasi unpacking lah istilahnya. Jadi dia unpack dulu barang yang misalnya dari kontainer, dia terima bahan bakunya, dia unpack dulu, dia akan misalnya dia bisa aja dia tampung dulu di dalam lokasi ini selama 2 hari gitu. Jadi dia akan cek, dia butuh 2 hari selama pengecekan, dia akan masukkan dulu ke dalam lokasi ini. Ketika semua sudah dicek, either itu ada yang reject atau bagus gitu ya, kondisi bagus, itu nanti akan ada akan ada identifikasinya, dan barulah semua ini akan dimasukkan ke dalam lokasi gudang utama, lokasi stok. Itu salah satu contoh penggunaan multi location. Oke, kemudian di OD itu ada satu lagi namanya cloud atau RUP ya biasanya. Nah, RUP ini ya RUP ini kita gunakan untuk menghandle pergerakan barang secara otomatis. Maksudnya apa tuh? Jadi misalnya begini, kita mau misalnya kayak misalnya tadi ya, kita kirim barang dari gudang Jakarta ke gudang Bandung misalnya. Kita punya 2 gudang, Jakarta dan Bandung. Nah, ketika kirim barang dari Jakarta ke Bandung, itu kan biasanya dia nggak langsung sampai di hari yang sama tuh. Atau jangan Bandung deh, biar lebih ekstrim, ke Medan lah misalnya. Gudang Jakarta ke gudang Medan. Nah, pengiriman kan biasanya 2 hari nih, nggak nyampe di hari yang sama gitu, 2 hari atau 3 hari atau lebih. Nah, kalau di manajemen gudang itu mereka biasanya dia nggak mau kalau barang yang dikirim itu dia diterima di hari yang sama juga gitu. Jadi misalnya nih, kita kirim barang dari Jakarta ke Medan. Ketika kita kirim dari Jakarta, itu kan berarti kita akan mengurangi stok dari Jakarta. Nah, kalau kita nggak pakai kalau kita nggak pakai ini, itu dia akan langsung memasukkan ke lokasi
Medan. Jadi seolah-olah barangnya sudah ada di Medan gitu, padahal belum ada, padahal masih ada di jalan gitu kan, masih di in transit lah istilahnya. Nah, route ini kita bisa gunakan route ini untuk menghandle itu. Jadi kita bisa buatkan pergerakan barang secara otomatis. Ketika barang dikirim dari Jakarta, dia nggak akan masuk ke lokasi tujuannya dulu, dia nggak akan langsung masuk ke lokasi Medan gitu, tapi dia akan masuk ke lokasi in transit dulu. Kemudian ketika barangnya dikirim, dia akan langsung membuatkan draft penerimaan di lokasi Medan, di gudang Medan. Artinya si Jakarta kirim, si Medan akan terimanya kapan? Terimanya nanti, nggak tahu kapan, tergantung fisik barang itu nyampainya kapan gitu. Itu kita handle dengan cloud. Oke, kemudian selanjutnya ada namanya product traceability. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang atau contoh-contohnya perusahaan yang berada di dalam kawasan berikat, biasanya mereka akan sangat concern banget nih dengan product traceability. Product traceability ini maksudnya apa sih? Jadi dia akan menampilkan, dia bisa menampilkan histori barang ini dia dapat dari mana aja. Misalnya kalau dia perusahaan trading ya, dia beli dari, misalnya dia import dari Cina, terus dia jual ke customer lokalnya gitu. Nah, ketika dia jual, kita bisa tahu di order, kita bisa tahu barang yang kita jual ini datangnya dari mana, datangnya kapan, dengan nomor PO nomor berapa dan PO tanggal berapa. Itu kita bisa tahu dari produk tersebut ini. Itu kalau trading ya. Kalau pabrik, ini lebih kepake lagi nih. Kalau pabrik, misalnya dia beli bahan baku dari Jepang misalnya ya, dia impor bahan baku dari Jepang, kemudian misalnya dia ada dua bahan baku deh, bahan baku A dia impor dari Jepang, bahan baku B dia impor dari Thailand misalnya. Kemudian setelah dia terima, dia akan pakai bahan baku ini diproduksi di pabriknya. Kemudian di pabrik dia produksi barang, jadi ini barang jadi, siap jual, kemudian dijual barang ini. Ketika dia jual ke customer, kan itu biasanya perusahaan yang dia pengen tahu barang yang saya jual ini asalnya dari mana sih, bahan bakunya, atau bahkan kalau ada yang dia beli ini asalnya dari mana. Nah, ini produk tersebut ini itu bisa menghandle, itu dia bisa menampilkan informasi itu, mulai dari bahan bakunya dibeli dari mana, dibelinya kapan, dibeli dengan PO nomor berapa, kemudian sampai di gudang tanggal berapa, kemudian diproduksi tanggal berapa, dengan lot nomor berapa, tentunya dengan lot number ya. Itu bisa ketahuan semua. Artinya apa? Artinya barang yang kita punya di gudang itu kita tahu persis gitu. Barang ini asalnya dari mana, kita bisa track dari awal sampai akhir kita jual. Oh ya, satu lagi, kalau traceability kita bisa handle juga even ketika kita sudah jual ke customer, kemudian kita retur, kita balikin lagi gitu loh. Jadi misalnya kita jual barang yang tadi ya, ini tadi kita produksi, kemudian si customernya dibalikin barangnya karena reject misalnya. Nah, orang QC kan biasanya dia akan ngecek nih barang rejectnya ini benar nggak reject karena produksi kita, atau rejectnya ya karena si customer yang sudah pakai gitu, atau sudah di salah penggunaan atau salah perpindahan barangnya gitu. Nah, ketika dia sudah putuskan, oh ini memang salah dari kitanya, ini
kualitas dari produksinya memang kurang gitu. Jadi dia bisa trace barang yang dikirim balik ini, barang yang diretur ini, itu asalnya dari mana, itu bisa di trace balik tuh sampai ke yang tadi itu, sampai ke materialnya ini dibeli tanggal berapa, materialnya datang tanggal berapa, kemudian dipakai diproduksi tanggal berapa, itu bisa di trace semua. Itu di product traceability. Oke, kemudian yang terakhir, ini hubungannya dengan purchase yang tadi ya, yang automatic PO. Itu namanya minimum stock rules. Jadi di sini kita menghandle stok minimum di dalam gudang kita. Jadi barang-barang yang fast moving product ya biasanya. Jadi setelah kita konfigurasi minimum stock rules ini, sistem akan otomatis membuatkan pengadaannya. Nah ini tadi kan contoh kita itu contohnya langsung ke PO ya. Nah sebenarnya itu bisa apa aja, bisa nggak hanya PO. Misalnya kalau barang ini barang-barang yang harus diproduksi, pasti bukan PO dong yang di-generate ya, tapi namanya manufacturing order. Jadi ketika minimum stock rule sudah terhit gitu ya, sudah ke-hit, dia akan membuatkan record pengadaan. Namanya ini sebenarnya di dalam sistem itu namanya procurement order. Jadi dia akan membuatkan procurement order. Procurement order ini dia akan mengidentifikasi barang ini barang apa. Apakah barang yang dibeli atau barang yang diproduksi. Itu dari konfigurasi juga, ada nanti konfigurasinya di route namanya. Nah, ketika dia lihat stoknya ini, barangnya ini barang yang harus dibeli misalnya, ya udah dia baru akan membuatkan namanya purchase order. Kalau barangnya barang yang harus diproduksi, dia akan membuatkan dokumen namanya manufacturing order. Jadi semuanya kerjaan orang gudang itu sangat terbantu gitu. Dia nggak harus melihat semua stok levelnya setiap hari, karena dia hanya tinggal mengkonfigurasi minimum stock rules-nya saja. Sistem yang nanti akan mengerjakan sisanya gitu, mengerjakan PO-nya, mengerjakan MO-nya, sistem yang akan membuatkan. Nanti selanjutnya itu dilanjutkan oleh departemen terkait ya. Kalau purchase berarti itu dilanjutkan oleh pengadaan, oleh purchase. Kalau MO itu dilanjutkan oleh produksi, manufacturing. Oke, lanjut. Manufacture. Kalau di manufacture ini paling pertama kita punya namanya bill of material. Jadi bill of material ini kita gunanya untuk mencatat semua formula. Istilahnya mungkin beda-beda ya di setiap perusahaan ya, tapi ada yang nyebut BOM, ada yang nyebut formula, dan yang lain-lain. Jadi bill of material ini isinya formula atau komposisi dari komponen-komponen atau bahan baku yang digunakan untuk membuatkan sebuah barang jadi atau barang WIP. Jadi setiap bill of material ini ada barang jadinya apa, kemudian bahan bakunya ada 3 misalnya, dan masing-masing ada kuantitinya. Nah itu di bill of material. Kemudian ada namanya work center. Work center ini kayak kalau di pabrik itu identik dengan mungkin nggak identik sih ya, tapi bisa bisa dihubungkan dengan namanya mesin. Jadi kalau di pabrik itu ada mesin, misalnya tadi pabrik furniture ya, ada mesin namanya mesin buat motong kayu. Kemudian ada mesin buat merangkai gitu ya.